Rinoris indah perbedaan cak toleran wis pakai mie Indonesia betul. Lah Walaupun kalau misalnya Sinoris itu gelem lu nggunang gini ya, heeh. tak dudono makna toleransi ya. Karena ada beberapa hal tentang yang selama ini digebor-geborkan toleransi. Heeh. Iku aku bisa bantah. Tempat yang tepat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang bu frame kok santai ae. Masih bisa dilakukan. Malam ini loh ya. Temanya deskripsi temanya durung terganti ya. Eh, orang tua ikut campur permasalahan rumah tangga. Deskripsi ini tok. Malam ini kita akan membahas tentang menyikapi perbedaan. Iya. Karena kita kan besok nih ada saudara-saudara kita yang hari ini sudah mulai puasa. Ini menarik untuk dibahas. Sebelum kita lanjut, saya bacakan komentar ada yang masuk. Assalamualaikum bolo-bolo, lan derek-derek sedoyo. Waalaikumsalam. Dari si paling 91. Apa 91? Tahunnya paling. Tahun lahir ya kayak. Wah, selama Ramadan kita akan hadir lebih malam dari biasanya karena Zaza harus melakukan kewajiban. Iya. Mlebu tak gak suaramu? Melbu lah wayai. Kurang gede kayak. Apa nih? Volumemu. Oke. Gorong sih. Nah, iki kayak masuk kayak. Kudune. Iki ya. Iya barek. Iki lo suaramu. Sing di. Oh iya udah. Malam ini Kayak nggak tahu aku ini. geden berarti ya. Nah, sampai ini. Tes. Oke. Oke. Atas dasar apa sih perbedaan yang terjadi hari ini dan kemarin? Kayaknya sampean luwe paham deh urusan ini. Karena di beberapa kesempatan, Heeh. itu kan alma mater sampean, iku rada cedhak ambek alma mater sebelah. Iya. Iku lho ono perbedaan. Eh, Iki ini gak tunggano iki. apa nih? Kok copot prank ini? Suaraku. Suaramu koyo tok ndi? Pengaturan mek kene tok lho. Iya ta. Sakmene tok. Oh. Dadi gak ono bass treble gak ono. Oh, gak ono. Volume tok. Oke. Perbedaan metode yang pertama. Nah, itu yang membuat kita menjadi berbeda dalam mengawali. Mm-mm. Dan sebenarnya yang banyak yang terjadi, bukan yang banyak, yang terjadi itu kan ada dua kelompok besar, Mm-mm. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Iya. yang memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan satu Ramadan. Mm-mm. Padahal di Indonesia sendiri banyak juga yang lain. Iya, ono Sing sing beto. hitung-hitungan. Sama ngomong tak golekno iki. Nah. Itu. Kalau secara umum, ini Muhammadiyah menggunakan hisab. Hisab itu perhitungan astronomi Ya, atau falakiyah, perhitungan pendekatan sains juga. Sedangkan Nahdlatul Ulama apakah tidak menggunakan hisab? Iya, pakai, cuman sebagai tolak ukur atau sebagai acuan. Realnya Nahdlatul Ulama melakukan ru'yah atau melihat hilal, bukan hilal yang ada nemtek di sini ya. oh iya. Itu iki hilal iki bulan. Anak bulan di sisi lebih tepatnya. Bulan cilik. Ya bulan sih asine ku. Iya, cuman Karena saking cilike dianggap anak bulan. bagaimana kan kejadiannya hari ini apa namanya Arab Saudi juga lebih dulu. Oh iya. Ya, apakah di sana tidak menggunakan ru'yah? Arab Saudi justru menggunakan ru'yah. Tapi memang umur bulan di sana atau ukuran bulan hasil hisabnya atau perhitungannya memungkinkan untuk dilihat. Lihat. Sedangkan di Indonesia nggak bisa. Ya, Imkanur Ru'yah kemarin itu namanya Imkanur Ru'yah kalau nggak Ya. salah.
di sidang isbat itu disebutkan 2 derajat ke atas kalau nggak salah loh ya, saya ingat saya. Sedangkan patokan Muhammadiyah bukan tidak perlu imkanur ru'yah, Cukup wujudul hilal. cukup wujudul hilal. Ketika dihitung iki wis wujud, Mm-mm. berapapun derajatnya, gas. Gas. Lah, ini secara pendekatan ya, pendekatan 2 ormas besar ini kayak gitu. Walaupun ada juga yang mulai start 13 ada. Start 13. Iya. Aboge. Oh, aboge. Iya. Iku menggunakan perhitungan di apa nih aboge? Aku terus terang belum mempelajari. Iku ono Ali Probowage. Ali perbuage. Iku ono metodene khusus. Jelasno kedawawan, punjul kata pioro e. Lah ya masalah. Nah, secara umum alur pikirnya kan jelas ngerti loh. Iya, ya nanti dimulainya dari Rabowage itu. Nanti ada beberapa perhitungan-perhitungan yang bisa menentukan kapan. Dan ada beberapa ulama, ada ulama juga yang menyatakan iku ya gak apa-apa, ono selisih sehari 2 hari itu gak apa-apa. Aman aja. Ya, karena ini dalam apa koridor fikih ya. Ya, Koridor fikih itu perbedaan itu wajar. wajar. Mm-mm. Terus kalau kita nyikapinnya gimana? Nyikapinnya ya biasa. Ya apa katanya disikapi ya apa? Yang diyakini yang mana kalau saya? Iya, karena sih nggak boleh itu ketika kamu meyakini misal ini ada yang duluan, ada yang tanggal 11. Ternyata dia untuk hari rayanya itu 1 hari lebih cepat daripada yang 12. Mm-mm. Terus mari ngono milih posone sing 12, riyayane sing 11. Jadi pilih puasa yang belakangan, hari Iya. rayanya yang cepetan. Itu nggak boleh, itu haram. Dalam bahasa fikih kalau nggak salah taklid itu ya. Nggak boleh. Taklid yang artinya kalau mengikuti satu mazhab Ya udah diikuti diikuti awal sepenuhnya. hingga akhir. Dan itu pun kalau misalnya pengen ngambil mazhab lain, Mm-mm. itu harus diikuti juga sepenuhnya. Mm-mm. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Contoh, Ya. kita sebagai penganut mazhab Syafi'i, Mm-mm. Imam Syafi'i, itu kan jawilan dengan ajnabi, Mm-mm. itu kan batal. Ya, ya betul. Iku iso gak batal ketika posisine di Mekah. Di Mekah dalam keadaan tawaf. Kan tawaf, iya. Iku soalnya lek misale nggae tetep mazhab Syafi'i nyel, wis terlalu banyak mandorotnya ngono. Terlalu berat makanya. Ya, karena kamar mandi juga kan jauh di sana. Iya. Untuk memungkinkan tidak bersentuhan dengan lawan jenis Itu susah. itu sangat sulit sekali. Akhirnya menggunakan hukum darurat. Darurat. Aman ae. Pangeran Rahman Rahim dan Pangeran Garut. Sebenarnya ini bukan ranah kita untuk membahas ini VK ya. Yo. Cuman ada hal yang menggelitik. Ini ada hubungannya juga. Tadi pagi saya sempat ada video FYP di TikTok Ya, apa itu? yang mampir di timeline saya. Itu gini. Ketika suami Muhammadiyah, Ya. istrinya NU. Bocah sing lanang wis poso. Heeh. Nang ngarepe sing wedok iku mangan dengan nyantainya, iming-iming. Nah, ini kan menjadi menarik lah kalau di dalam rumah tangga yang seperti ini. Menarik untuk jadikan FYP sih kok sini. Menarik untuk dikontenkan. Karena lek ngomong adab, ece-ece wong lanang ya masalah pun di depan umum ngono iku lho. Kan ora tok ndelotok. Gak menjaga muruah keluarga. Jadi kalau menyikapinya antar teman ya udah enjoy aja. Kalau buat misalnya temen dari sobat ngopi ada yang tanggal 11 dan sobat ngopi di tanggal 12. Ya hormati aja. Mm-mm. Cara penghormatan ke teman kan beda-beda toh. Iya, iya. Heeh. Ono sing penghormatan nang kanca iku marang nggawa es. Ya awas gerek awan ini ya Allah, nikmati ya Allah. Sepurane yo. Aku soalnya keyakinanku iki gorong ya. Dan hari ini aku mang gak golek nggon gawe ngombe es iku kangelan. Iya. Kok eling awakmu? Dadi mending aku milih ngombe ngarepmu.
Lah, mumpung durung poso iki bengi tapi ya. Tapi lan bahasa wis Ramadan ya amene aman ae kok, Bos. Masih tayangnya sore ngono. Iya. Dan kalau misalnya di awal Ramadan belum ada apa eh dudu kompensasi, Rukso, keringanan. dudu rukso. Kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ono apa nih? Ya akhirnya kamu memilih puasa lanjut. Mm. Ketika dia anjene milih untuk yang akhir, ya harus ditentukan. Maksudnya riyo itu gak iso ujuk-ujuk di tengah jalan terus kerenteknya beto gak iso, Bos. Kalau kamu puasa itu minal awali kata akhiri ngono iku lho. Ket awal lamu setacing di, akhirnya ya sing iku kuduan. Karena apa? Karena ketika kamu yakin hari itu udah it, terus kamu milih karena suka milih puasa, haram. Begitu pula ketika kamu yakin ini saja si Ramadan, Terus mangan, itu haram loh, Bos. berarti di utang situ. Lah iya, misalnya ketika kita ngomong haram terdengar ringan, haram itu identik dengan dosa. Dosa itu urusannya mbak neraka. Iki urusan dino iki sok menentukan kenerakaan loh masalah ini. Hanya melakukan sesuatu yang tidak pas di harinya. Iya, jadi keyakinan akan pemilihan awal Ramadan itu sangat menentukan nantinya untuk urusan Idul Fitrinya seperti apa. Karena kalau dari beberapa info yang saya dapat, kemungkinan hari rayanya bersamaan. Iya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Cak Bakri ya. Kalau nggak salah itu ada beberapa pondok NU, termasuk salah satunya Peloso, itu menggunakan hisab metodenya untuk pengambilan keputusan awal puasa sama awal Ramadan sama awal Syawal. Ya. Nah, saya tanyakan, iki kemungkinan nek Peloso ya apa? Nek selain nek beberapa kayak Lirboyo dan beberapa pondok besar termasuk PBNU, Ya. itu kan mengambil ru'yah, Ya. hisab sebagai acuan. Nah, Data pendamping. data pendamping ya. Ketika melihat almanak, itu dilihat ini kalau puasanya kemungkinan besar ini hari Selasa. Kenapa? Umur hilal masih terlalu muda. Terus sudutnya juga nggak bisa terlihat. Nah, imkanur ru'yah tadi. Kalau lebarannya ini kalau puasanya ini umur hilal ini masih berapa jam, berapa menit gitu loh. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilihat. Kalau lebarannya hilal terbit di tengah hari. Hampir tengah hari. Jadi antara syuruk atau terbenamnya matahari dengan hilal terbit, hilal ada, muncul, itu sekitar 8 jam. Jadi kemungkinan terlihat itu ada, besar kemungkinannya. Nah ya derajatnya ngatasi bisa. Makanya kemungkinan untuk teman-teman Muhammadiyah itu di 30 hari. Kalau itu 29 aja cukup. NU dan pemerintah lah ya. Iya. 29 saja cukup. 29 aja cukup. Karena teko dawone abai kok. Iku sebenarnya rata-rata bulan Ramadan itu 29. Rata-rata Ramadan. 29. Kalau sampai terjadi 30 itu jarang-jarang. Omongnya 31 gak mungkin. Oh iya, perlu diketahui Sobat Ngopi bahwa kalender Hijriah itu tidak ada yang 31, tidak ada yang 28. Karena Hanya ada 29 dan 30. Dan ini tergantung perhitungan atau tergantung hilal. Karena kalendernya kita berbasis Hijriah itu berbasis pada bulan. Kalau yang Masehi perputaran bulan. Kalau Masehi itu perputaran matahari. Jadi ada perbedaan yang mendasar di situ. Makanya Lebaran, puasa itu tiap tahun maju. Ya. Berapa tahun yang lalu Desember? Iya, tahu kok. Tahu. Bareng Natal malah. Ya pernah kan? Ono sing bareng tahun baru. Ono yang bareng Natal malah. Dadi nang kono misa
Nang kene iya. Kono Jumat Agung, kene takbiran. Dan ini kebetulan hari ini juga di teman-teman Hindu kan nyepi toh. Nah, kemarin di Bali apa namanya ada sempat kisruh ini warga yang tidak tahu bahwa nyepi itu harus bagaimana. Wong ndi? Kalau nggak salah ini pendatang di Bali, Indonesia. orang Indonesia, pendatang di Bali, dia apa namanya keliling kan tidak diperbolehkan keliling toh. Oh, gak oleh. Bahkan kemarin kan dihimbau oleh Menak kalau nggak salah tidak boleh pakai toa sound system atas untuk warga Muslim yang ada di sana. Oh, gak oleh aja nih. Dan kalau penduduk lokal kan ini aman ya, Enggak, toleransinya udah karena- tinggi. Waktu itu guruku ono sing kuliah di Udayana. Mm-mm. Itu dia ngomong ketika ono nyepi ngono ventilasi ditutup. Ditutup koran. Jadi dalam tetap terang, tapi gak sampai nyorot keluar ngono iku lho. Untuk warga Muslim tutupi kabeh. Iya. Untuk penghormatan. Iya. Toleransinya kan di situ. Mm-mm. Dari Noris Indah perbedaan cak toleran wis pakai mie Indonesia betul. Lah Walaupun kalau misalnya si Norris itu gelem lungguh nang kene ya. heeh. Tak dodono makna toleransi kaya. Karena ada beberapa hal tentang yang selama ini digebor-geborkan toleransi. Heeh. Iku aku sok bantah. Tapi pada dasarnya penghormatan kita entah berbentuk apapun, selagi kita tidak menghalangi orang melakukan ritual keagamaannya, Ya. itu sebuah bentuk toleransi. Benar. Jadi kalau menghalangi orang melakukan ibadah menurut agamanya, Duh, iku intoleran, masalah. tidak sesuai dengan Pancasila, Nah, ketuhanan yang Maha Esa. itu loh. Panca yang pertama. Sila yang pertama, panca yang Sila. pertama. Sila yang pertama. Kayak wis suwe gak mangan bangku sekolah. Iya. Sopo gak karo wikit-wikit aku ya Allah. Petangga rotor bek nih ya. Mau sok sak Kita lah, mene lawan sak mene. totore sak mene kayu. Blanter yo ludes lho. Cor-coran ya, Pak. Dokter pemakan cor-coran, aneh banget. Dan ketika kita ngomong tentang perbedaan, hal ini sikap dalam menyikapi suatu perbedaan bukan hanya tentang awal Ramadan atau nanti awal Syawal, kita juga bisa narik hal ini menjadi sikap mental kita ketika menghadapi perbedaan dengan apapun dan siapapun. Termasuk dengan pasangan hidup. Yo, kayak misalnya ngalah terus itu masalah. Iku lek ngalah terus iku jenenge duduk ngalah. Riya aja. Ngalah terus. Iku duduk ngalah, Bos. Lane terus. Iku berarti kalah aja nih. Ngalah itu yo tidak selalu harus dilakukan, harus ada kapasitasnya. Menang itu bukan hanya untuk expose kekuatan diri sendiri, tapi kadang-kadang kita butuh ketegasan untuk mendidik. Tegesin didik ku ya apa? Kayak iku mang, misalnya ono konten si wanita, ejeje wong lanang, aku ngerti ku konten. Iya. Hanya untuk lucu-lucuan. Yo, Hanya untuk lucu-lucuan. yo. Tapi esensinya berat loh. Iku. Ada oleh istri. Iya, lah wis ngerti bojomu koyo ngono, misal kamu memiliki pandangan mazhab yang berbeda. Ya wis. Harusnya salah satu harus ngalah untuk jalan di mazhab itu. Jadi kalau kita kritisin ya secara keilmuan nih ya. Kesesuaian aja ngomong agama, kesesuaian agama, Bos. Kesesuaian mazhab itu penting loh. Heeh. Karena urusannya kok dawa ula loh ya. Ya karena setiap yang dilakukan itu harus linier. Itu hal yang prinsip itu harus linier. Hmm. Contoh sing situ nganggap jawilan gak batal. Sing situ nganggap batal itu masalah loh. Iya. Akhirnya Ketika jamaah itu Ketika kita iso was-was ambek misal si cewek itu menganggap
bahwasannya jawilan iku batalno wudu. Mm-mm. Sing lanang nganggep jawilan iku gak batalno wudu. Sing membatalkan wudu adalah persentuhan kulit yang lain, misal. Mm. Terus Iku mari ngono kejawil. heeh. Sing wedok wudu maneh. Sing lanang lanjut sembahyang. Misal Ngimami bisa. ngimami. Makmume was-was lho, Bos. Iki makmumnya beda madhab, beda hal yang membatalkan wudhu. Akhirnya iki mang sah gak? Kecuali emang kayak Imam Syafi'i ketika beliau datang ke Masjid Imam Hanafi. Mm-mm. Ketika beliau sholat, walaupun beliau menyatakan hukume kunut iku koyo apa, tapi beliau sholat di sana tanpa kunut. Mm-mm. Li hormati Imam Hanafi Hanafi. yang memiliki pandangan tentang kunut, ya itu seperti apa. Dan alimnya orang-orang alim yang ya kayak gitu kan, toleransinya kayak gitu. Jadi mereka beliau-beliau ini ketika melihat bukan mengharamkan enggak, tetap menghormati. Ketika dia di basis itu, ya kita ada di lingkungan ini ya masa mau berbeda sendiri. Contoh, mana? Ini sering tak ceritakan banget. Ketika Mbah Fakih Mas Kumambang Hmm. itu memiliki perbedaan pandangan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Mm-mm. tentang kentongan. Mm-mm. Kentongan di musola. Iya. Heeh. Masjid-masjid NU saiki rata-rata ana kentongane gak? Hampir punah kalau sekarang. Kalau sekarang Dulu setiap 10 tahun. musola 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu identitas itu kentongan atau beduk Iya. itu identitas untuk tempat ibadah bagi kaum Nadiyin. Nadiyin. Padahal Mbah Hasyim nganggo kentongan ku haram. Kok iso? Lah ya sampai bikin satu risalah loh untuk urusan itu. Ya kita apa Mbah Hasyim? Mbah Fakih memiliki pandangan yang beda. Iku sing mbok anggap koyo kentongane Nasrani gak koyo ngene, iki beda lho yo. Nggawe risalah pisan ge nantang iku. Duh. Cara ngono Engkel-engkelane ku via risalah lho yo, via kitab lho. kalau bahasa sekarang mungkin jurnal ya. Iya. Kono ngatoro jurnal kene kayak jurnal tandingan lho. Jurnal sanggahan. Jadi bukan debat yang face to face kayak kita ngomong gini ya. Lho face to face iku jek ngomong debat kusir, Pak. Lah ya. Iso hitungane. Istilahnya kan debat yang level bawah kan. Iya. Kita sekarang umpama gontok-gontokan Ya referensian. Iku wis Recehan. karya ilmiah sing ditokno. dan dipublikasikan. Publikasikan. Tapi apa yang terjadi ketika orang-orang di Gresik Mm-mm. sepakat untuk mengundang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari guna ngasih satu ilmu pada saat Maulid Nabi, Mm-mm. Mbah Fakih ngekek pengumuman kepada seluruh Takmir. takmir masjid dan musola untuk menurunkan kentongan. Disimpan dulu kentongannya Iya. karena ada Mbah Hadratus. Hasyim. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.